Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billahil azim. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang cara mencangkok. Baik, kita mulai. Tapi sebelum kita masuk materi, kita lihat dulu kompetensi dasarnya. Ada 4 kompetensi dasar yang akan kita capai. Pertama yaitu menjelaskan pengertian mencangkok. Yang kedua, mengidentifikasi manfaat mencangkok. Yang ketiga, menyebutkan alat dan bahan. Dan yang terakhir, mempraktekkan cara mencangkok. Itu tentang kompetensi dasarnya. Kemudian kita masuk pada materi. Pada slide ini nampak substansi yang akan kita uraikan dari pengertian, manfaat, kerugian, alat dan bahan mencangkok, serta langkah-langkah dalam mencangkok. Kita mulai dari pengertian. Mencangkok merupakan salah satu cara pembiakan vegetatif buatan yang bertujuan untuk memperbanyak tanaman yang memiliki sifat yang sama dengan induknya dan cepat menghasilkan. Mencangkok dilakukan dengan cara menguliti hingga bersih dan menghilangkan kambium pada cabang atau ranting sepanjang 5-10 cm pada tanaman dikotil untuk kemudian dipindahkan ke dalam wadah lain. Pada saat mencangkok, kambium pada cabang atau ranting harus dihilangkan agar kulit tidak terbentuk kembali. Bila kulit terbentuk kembali, maka akar tidak akan dapat terbentuk. Sebaliknya, jika lapisan kambium tersebut bersih, maka hasil fotosintesis akan terkumpul di tempat kambium yang telah dibersihkan dan pertumbuhan akar dapat terangsang dengan baik. Itulah tadi mengenai pengertiannya. Kemudian kita masuk pada manfaat dari mencangkok. Yang pertama, manfaatnya yang pertama yaitu tumbuhan hasil cangkokan akan lebih cepat berbuah dibandingkan tumbuhan yang ditanam dari biji. Karena memang kalau tanaman hasil cangkokan itu sama sifatnya dengan induknya. Jika induknya berbuah, ia juga ikut berbuah. Sesuai dengan pengertiannya tadi, yaitu memiliki sifat yang sama dengan induknya. Artinya kalau induknya berbuah, maka dia akan ikut berbuah juga. Ini yang kedua, tingkat keberhasilannya lebih tinggi karena pada proses mencangkok akar akan tumbuh ketika masih berada di pohon induk. Yang kedua, kemudian yang ketiga, tanaman asal cangkok bisa ditanam pada tanah yang letak air tanahnya tinggi atau di pematang kolam. Itu tentang manfaat dari mencangkok. Kemudian kita masuk pada kerugian dalam mencangkok. Nah, inilah kerugiannya. Ada 2. Yang pertama yaitu tanaman mudah roboh bila ada angin kencang karena tidak berakar tunggang. Memang kalau hasil cangkokan itu dia tidak memiliki akar tunggang, melainkan dia memiliki akar serabut. Yang berakar tunggang itu kecuali tanam dari bijinya, sehingga dia bisa mempunyai akar tunggang yang masuk ke dalam tanah, sehingga dia tidak betul kokoh dalam berdiri. Jika ada angin kencang serta hujan, dia bisa roboh seperti itu karena dia tidak memiliki akar tunggang. Kemudian yang kedua, pada musim kemarau tanaman tidak tahan kering. Nah, itulah tentang
kerugian dalam mencangkok. Ada 2 poin ya. Poin kedua tadi, pada musim kemarau panjang tanaman tidak tahan kering, karena memang dia itu daya tahannya cukup lemah jika dibanding dengan tanaman yang kita tanam dari bijinya. Dia itu tidak cukup bertahan pada kemarau panjang, dan dia harus selalu disiram. Kalau tidak disiram, maka dia akan mati. Oke. Kemudian kita masuk pada alat dan bahan dalam mencangkok. Oke. Karena tadi pada kompetensi dasarnya bisa menyebutkan alat dan bahan. Nah, tujuannya bisa melakukan atau mempraktekkan langkah-langkah dalam mencangkok. Oke. Alat dan bahannya ada 7. Yang pertama yaitu pisau yang kuat dan tajam. Yang kedua, serabut kelapa atau plastik kresek. Yang ketiga, tali atau karet ban dalam bekas. Kemudian keempat, paku panjang 10 cm. Kelima, ember atau apa saja yang dapat menampung air. Yang keenam, tanaman. Dan yang ketujuh, yang terakhir, campuran tanah subur, pupuk kandang atau serabuk gergaji. Itulah tentang alat serta bahan dalam mencangkok. Kemudian setelah kita mengetahui alat dan bahan mencangkok, kini tibalah saatnya kita harus mengetahui langkah-langkah sebelum mencangkok. Langkah-langkah dalam mencangkok. Oke, kita masuk. Oke. Inilah langkah-langkah dalam mencangkok. Yang pertama, pastikan bahwa induk memang tanaman dari varietas unggul, agar hasilnya nanti bibit unggul juga. Artinya bahwa sebelum kita mencangkok, kita harus memilih tanaman yang betul-betul unggul, agar nantinya kita bisa mendapatkan hasil yang baik. Karena kenapa? Kalau kita memilih pohon atau induk yang punya penyakit, maka hasilnya tidak akan seperti yang kita inginkan. Yang kedua, tentukan cabang yang lurus dan cukup besar agar nanti pohon cukup kuat untuk mandiri, kira-kira berdiameter 3 cm. Oke, yang ketiga, selanjutnya kerat pangkal cabang menggunakan pisau. Kerat sekali lagi dari keratan pertama berjarak sekitar 1 kepalan tangan atau 5 cm. Kemudian keempat, buang kulit antara keratan tadi. Yang kelima, setelah kulit kayu bersih, kerok lendir getah sampai bersih dan kayu tidak licin lagi. Tujuannya untuk menghilangkan getahnya. Kenapa harus dikerok? Untuk menghilangkan lendir atau getahnya. Karena jika tidak dikerok, itu kegagalan pasti akan terjadi. Karena kenapa? Pada dasarnya pohon itu mempunyai kulit yang berlapis. Ada lapisan luar dan lapisan dalam. Lapisan dalam yang dimasuk dengan lendirnya. Karena jika lendir itu tidak dikupas, dia akan membentuk kulit luar, sehingga akar tidak akan muncul. Seperti itu. Kemudian yang keenam, ambil serabut kelapa atau plastik secukupnya, lalu ikat bagian bawah. Oke. Selanjutnya, bentuk sedemikian rupa sehingga membentuk penampung. Isi dengan campuran tanah yang sudah dipersiapkan. Isian harus cukup padat dengan cara ditekan-tekan. Yang kemudian, ikat bagian atas serabut atau plastik dan pastikan campuran tanah tertutup rapat.
9. Buat lubang-lubang untuk pembuangan air berjarak 1 cm antar lubangnya. Dan yang ke-10, siram air sampai air menetes dari cangkokan. Artinya hasil cangkokan itu disiram dengan air sampai menetes. Disiram setiap pagi dan sore. Dan ingat, kita harus menjaga kelembapannya. Karena jika tidak, dia akan mati. Kalau kelebihan air akan mati. Itu harus sederhana, cukup airnya. Kemudian setelah akarnya muncul nanti, biasanya itu sekitar 3 bulan atau 4 bulan dia sudah muncul akarnya. Tetapi jangan terburu-buru ketika muncul akar. Jangan terburu-buru diambil atau dipotong dari induknya. Kita harus tunggu akarnya banyak, kemudian kita potong dan kita tanam. Oke. Nah, kemudian kita masuk simulasi. Rasanya tidak seru kalau kita hanya menjelaskan tentang materi tanpa ada gambar atau simulasi. Nah, kita munculkan simulasinya agar kita mudah paham atau lebih paham. Nah, inilah simulasinya. Seperti yang dijelaskan tadi, pada langkah-langkahnya kita harus tentukan batang atau induk yang unggul dan cabang yang lurus. Nah, seperti ini. Kemudian yang kedua, kita kita kupas kulitnya hingga bersih, dan hasilnya nanti akan seperti ini. Ini hasilnya sudah dikerok, sudah dibuka lendirnya ya. Kemudian kita isi dengan tanah. Seperti ini hasilnya. Nah, kita isi dengan tanah. Akan tetapi perlu diperhatikan bahwa sebelum kita mengikat atau membungkus, kita harus ikat terlebih dahulu ke bawah, dan kita buat sedemikian rupa atau kita bentuk seperti penampung. Seperti ini. Kita ikat di sini, kemudian di sini kan belum diikat ya. Kemudian kita masukkan tanah ke dalamnya. Setelah padat, dengan cara ditekan-tekan, maka kita tutup di atasnya dengan cara diikat dengan tali. Setelah beberapa bulan, muncullah akar dari sini. Akarnya itu akan muncul dari sini. Di sini. Kemudian kita potong dan kita tanam. Oke? Seperti itu. Saya kira cukup ya. Saya kira cukup jelas mengenai simulasinya. Nah, karena pada saat ini adalah kita sedang dalam pembelajaran berbasis komputer. Nah, pada pembelajaran berbasis komputer itu ada beberapa bagian, ada yang simulasi, tutorial, games. Nah, dan kali ini kita akan sedikit mengambil games. Selain simulasi, kita akan mengambil juga games. Namun gamesnya yang saya buat itu cukup sederhana, dan di sini saya masukkan pada latihan. Kita lihat. Nah, seperti ini. Ini modelnya seperti milioner. Contoh misalnya, cara pembiakan vegetatif buatan yang bertujuan untuk memperbanyak tanaman yang memiliki sifat yang sama dengan induknya disebut A. Menempel, B. Mencangkok, C. Menyambung, D. Menanam biji yang unggul. Ini sifatnya, ini modelnya seperti milioner. Jika misalnya kita pilih jawaban yang salah, kita klik ya.
Nah, muncul seperti ini. Jawaban Anda salah. Poin Anda 0. Nah, pokoknya kita buat sedemikian rupa sehingga menarik untuk diperhatikan. Dan biasanya kalau anak didik itu lebih suka yang berbunga-bunga, yang berwarna, dan yang bergambar kartun. Kita buat sedemikian rupa sehingga terlihat menarik. Kita kembali. Jika jawabannya kita benar misalnya, mencangkok, kita klik ya. Nah, usahakan kita buat sesuatu yang menarik. Seperti ini. Apakah bentuk emotionnya senyum atau bagaimana? Yang jelas sesuaikan dengan jawabannya. Jika jawabannya benar, buatlah sesuatu yang menarik, yang tersenyum seperti ini. Ini hanya sekedar contoh saja. Kalau kita mau buat yang games, dan biasanya kalau yang menarik itu kita buat di Macromedia Flash. Kan tapi di sini hanya sekedar contoh saja, dan ini cukup sederhana untuk dilakukan. Tapi ini cukup menarik kalau kita berikan model atau kita tambahkan yang lain. Misalnya tambahkan backgroundnya atau yang lain yang kita anggap itu sebagai daya tarik untuk diperhatikan oleh anak didik. Seperti itu ya. Oke, saya kira demikian. Saya kira cukup. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat mencoba.